Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembahasan soal usaha dan energi. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada soal yang genap, yaitu pada soal nomor 12 sampai dengan nomor 20. Oke, langsung saja kita buka soal ya. Oke, langsung aja kita kerjakan nomor 12. Sebuah benda bergerak dengan laju atau kecepatan sekitar 10 meter per sekon saat mulai melewati sebuah bidang kasar. Maka saya tuliskan di sini, diketahui kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon. Kemudian melewati bidang yang kasar. Bidangnya kasar. Kemudian benda tersebut berhenti setelah menempuh jarak sekitar 20 meter. Yang ditanyakan adalah koefisien gesek kinetis antara bidang kasar dan benda, atau yang ditanyakan adalah μk-nya kira-kira berapa. Nah, kita coba jawab. Nah, sebelum menjawab saya mau menggambarkan dulu kasusnya seperti apa. Sebuah benda tadi, misalkan saya punya sebuah balok gitu ya. Itu bergerak di bidang yang kasar. Pada saat kita ukur pertama kali, kecepatan awalnya V0 adalah 10 meter per sekon. Kemudian setelah menempuh jarak sekitar 20 meter, ini S-nya sama dengan 20 meter, ternyata benda tersebut berhenti atau balok tersebut berhenti. Berarti pada keadaan ini kecepatan akhir dari baloknya atau Vt-nya sama dengan 0. Ini berarti 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah koefisien gesek kinetis antara bidang kasar dan benda. Nah, ketika bendanya tersebut bergerak pada bidang yang kasar, terus kemudian berhenti, berarti ada yang menghalangi pergerakan dari benda tersebut ketika melewati bidang yang kasar ini. Seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, bahwa kalau sebuah benda bergerak pada bidang yang kasar, dan ketika benda tersebut bergerak, maka pasti akan ada yang menghalang-halangi dari pergerakan benda tersebut. Apa itu yang menghalangi? Yaitu adalah gaya gesek dari antara baloknya atau bendanya terhadap bidang datar yang kasar tadi. Sehingga bisa kita katakan bahwa gaya gesek inilah yang menyebabkan benda tersebut akhirnya berhenti. Atau gaya gesek itu mengusahakan benda tersebut yang tadinya punya kecepatan 10 meter per sekon itu berhenti menjadi kecepatannya 0 meter per sekon dengan jarak sebesar 20 meter. Maka kalau kita punya persamaan W sama dengan F dikali dengan delta S, F yang di sini merupakan gaya gesek yang dirasakan oleh benda tadi ketika bergerak pada bidang yang kasar. Sehingga W-nya di sini sama dengan F ges dikali dengan delta S. Nah, ternyata F gas ini akan menimbulkan usaha yang nantinya akan mengubah kondisi atau keadaan energi kinetik dari benda tersebut yang tadinya punya kecepatan V0 10 meter per sekon menjadi Vt atau kecepatan akhirnya 0 meter per sekon. Sehingga bisa kita gunakan juga bahwa W sama dengan perubahan energi kinetik. Dimana perubahan energi kinetiknya yaitu energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Nah, karena ini W sama dengan W, maka bisa saya gabungkan usaha sama dengan usaha, yaitu F digesek dikali dengan perpindahannya akan sama dengan energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Nah, kita sudah juga pelajari bahwa F gesek itu sama dengan besarnya gaya normal dikalikan dengan koefisien gesek kinetis. Kenapa pakai koefisien gesek kinetis? Karena benda ini sedang bergerak pada bidang yang kasar tadi. Kalau bendanya diam berarti koefisien geseknya yang kita gunakan adalah koefisien gesek statis.
Tapi karena bendanya bergerak, jadi yang kita gunakan adalah koefisien gesek yang kinetis. Lalu berapa nilai gaya normalnya? Nah, di antara benda bidang datar tadi dengan baloknya, maka akan ada muncul gaya normal yang arahnya ke atas gitu ya. Ini hasil ditimbulkan karena adanya tekanan dari balok tersebut terhadap bidang yang kasarnya tadi. Dimana gaya normal ini sama dengan gaya berat dari benda tersebut. Kenapa? Karena pada sumbu yang vertikal ini tidak ada gaya lagi yang bekerja kecuali N dan W. Karena tidak ada gaya lain yang bekerja selain N dan W, maka bisa saya katakan bahwa besarnya N itu sama dengan gaya berat. Ini bukan usaha ya, tapi gaya berat dari bendanya tersebut. Jadi F gasnya sama dengan gaya berat dari bendanya dikali dengan koefisien geseknya. Oke, kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang sini, berarti F gasnya saya ubah jadi gaya berat dikalikan dengan koefisien gesek kinetis dikalikan dengan perpindahan akan sama dengan energi kinetik akhir, yaitu setengah M dikali dengan Vt kuadrat dikurangi dengan Eka akhir, berarti setengah M dikali dengan kecepatan awal kuadrat. Nah, Wb atau gaya berat bisa saya buka lagi menjadi massa dikalikan dengan gravitasi dikali mu k dikali dengan perpindahan sama dengan setengah M. Saya keluarkan ya, ini Vt kuadrat minus V0 kuadrat. Bisa kita lihat bahwa di ruas sebelah kiri ada perkalian M dan di ruas sebelah kanan juga ada perkalian M. Maka M-nya ini bisa saya hilangkan atau bisa saya bagi menjadi 1 nilainya. Sehingga persamaannya jadi G dikali dengan mu k dikali dengan perpindahan delta S sama dengan setengah Vt dikalikan dengan Vt kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat. Karena yang dicari adalah mu k, sehingga mu k-nya akan sama dengan Vt kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G dikali dengan delta S. Saya pindahkan ke sebelah kanan. Maka mu k akan sama dengan, kita lihat di sini bahwa semuanya sudah ada ya kecuali G. Nah, karena di soal tidak diketahui berapa nilai G-nya, maka secara otomatis kita gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan akhir dari benda tersebut adalah 0 dikuadratkan karena dia berhenti ya. Jadi kecepatan akhirnya sama dengan 0. Sorry, ini bukan sama dengan ya. Dikurangi dengan kecepatan awalnya, yaitu adalah berapa tadi? 10 ya, 10 kuadrat. Dibagi dengan 2 dikali G-nya 10 dikali dengan perpindahannya yaitu 20 meter. Berarti ini 0 dikurangi 100 berarti negatif 100. Dibagi dengan 2 kali 2 jadi 20 kali jadinya 40. 40 dikali dengan 10 jadinya 400. Atau mu k-nya, ini mu k itu nilainya nggak mungkin negatif ya, jadi saya mutlakkan. Sehingga nilai mu k sama dengan 1/4 atau sekitar 0,25. Atau pilihan jawabannya adalah C. Nah, soal ini akan jadi mudah kalau kita paham mengenai gaya gesek, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, dan juga kita memahami bahwa usaha juga merupakan perubahan energi kinetik. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan bahwa usaha oleh gaya gesek akan sama dengan usaha yang digunakan untuk merubah keadaan energi kinetiknya. Jadi materi di semester kemarin mengenai gaya gesek itu akan sangat berguna atau jangan dilupakan ya, kita tetap masih bisa gunakan di semester ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu soal nomor 14. Sebuah kelereng masanya 10 gram jatuh dari ketinggian 3 meter. Diketahui massa dari kelerengnya adalah 10 gram. Atau saya langsung jadikan kilogram jadi 0,01 kilogram ya.
dari ketinggian H0 atau HA sama dengan 3 meter. Jatuh berarti, kalau jatuh dari ketinggian 3 meter berarti saya bisa katakan bahwa ketika dia jatuh pas awalnya itu kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per sekon. Kelereng kemudian tembus ke pasir sedalam 3 cm. Saya namakan kedalaman pasirnya ini HC. Nanti saya gambarkan kondisinya seperti apa, yaitu 3 cm sebelum berhenti. Nah, di akhir katanya Vt-nya kecepatannya berhenti lagi, yaitu 0 meter per sekon. Yang ditanya adalah besarnya gaya pasir atau gaya yang dimiliki oleh pasir untuk menghentikan atau ketika berinteraksi dengan kelereng saat mencoba menghentikan kelerengnya kira-kira berapa. Kalau saya gambarkan situasinya, maka saya punya gundukan pasir misalkan di sini. Oke. Terus kelerengnya saya jatuhkan dari atas. Yang atas itu misalkan saya ambil titik A, di permukaan pasirnya saya tandai titik B, kemudian di kedalaman pasirnya saya tandai titik C. Ketika bendanya atau kelereng ini mulai jatuh, gitu ya, kemudian dia akhirnya sampai di sini. Tetapi nggak cuma sampai sini, dia akhirnya masuk ke dalam pasirnya sejauh 3 cm. Oleh karena itu, saya punya kedalaman HC. HC itu berarti diukur dari permukaan dari pasirnya sampai ke kedalaman tertentu, yaitu di tempat kelereng tersebut berhenti. Yang di sini adalah HB. Sorry, ini HA ya, karena ketinggian A. Nah, situasinya seperti ini. Ada kelereng jatuh, kemudian masuk ke dalam pasir sedalam 3 cm. Nah, di soal ini bisa kita gunakan persamaan W sama dengan negatif perubahan energi potensial. Kenapa bisa kita gunakan perubahan energi potensial? Karena kita bisa gunakan, bisa kita cari besar perubahan energi potensialnya yang diakibatkan oleh gaya yang diberikan oleh pasir. Pada kondisi ketika kelerengnya tersebut masuk ke dalam pasir, maka pasir dengan sedemikian hingga membuat kelereng tersebut berhenti, itu memberikan gaya terhadap terhadap kelerengnya ke arah yang berlawanan dari kelerengnya, sehingga kelerengnya tersebut bisa berhenti. Berarti usaha di sini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang dihasilkan oleh pasir tadi, di mana usaha sama dengan F dikali dengan perpindahan delta S. Maka saya bisa katakan bahwa F yang di sini adalah F pasir. Oleh karena itu saya bisa masukkan bahwa W-nya di sini dengan F pasir tadi, berarti F pasir dikali dengan delta S sama dengan negatif perubahan energi potensial. Dimana perubahan energi potensialnya kita ukur dari A ke B, sedangkan usaha yang dilakukan oleh pasir berarti dari B ke C. Berarti Fp-nya yang kita cari, perpindahan dari yang dihasilkan adalah F pasirnya itu sekitar 3 cm ya. Atau saya ubah langsung menjadi meter. Jadinya saya tulis ulang, Fp dikali 0,03 akan sama dengan perubahan energi potensial EPA dikurangi dengan, kalau nggak pakai negatif berarti EP awal dikurangi EP akhir ya, EPA dikurangi dengan EPB, maka Fp-nya akan sama dengan EPA itu berarti M kali G dikali dengan HA dikurangi M dikali G dikali dengan HB. Maka Fp-nya dikali dengan 0,03 akan sama dengan masanya, yaitu 0,01 dikali 10 dikali dengan ketinggian awalnya adalah 3 meter. Ini 0,01 dikali 10 dikali dengan ketinggian akhirnya adalah 0. Di sini ya, nolnya ada di sini.
Maka Fp-nya dikali 0,03 akan sama dengan 30 dikali dengan 0,01, hasilnya adalah 0,3. Ya, ini hasilnya adalah 0, jadi sisanya adalah 0,03 nya aja. Berarti Fp-nya adalah 0,3 dibagi dengan 0,03. Ini coret 1 ya. Berarti ini 1 berarti 0,1 dikali dengan 0,0 dibagi dengan 0,01 dikali 1 ya, tadi hasil pencoretan antara 3 atas sama 3 bawah. Sehingga dihasilkan bahwa 0,1 kalau ini naik berarti jadinya dikali 10 pangkat plus ya, atau dikali 100, atau totalnya adalah 10 Newton. Satuannya Newton. Maka jawabannya adalah 10 Newton atau pilihan jawaban E. Nah, pada soal nomor 14 ini kita juga bisa menggunakan prinsip bahwa ketika kelerengnya tersebut jatuh dari ketinggian A ke ketinggian B, maka di B ini dia punya kecepatan akhir. Di B ya, Vt di titik B itu sekitar berapa? Tidak mungkin sama dengan 0. Dari A kan V0 nya sama dengan 0. Tapi kalau ketika dia jatuh kelerengnya sampai ke titik B, maka kecepatannya sudah tidak 0 lagi atau ada kecepatannya. Tapi ketika dia mulai masuk ke dalam pasir dan akhirnya berhenti di dalam pasirnya, maka di akhir ini kecepatan akhir pada titik C itu kecepatannya jadi 0 lagi. Ini tidak mungkin sama dengan 0. Tapi kalau masuk ke C lagi dia akan jadi sama dengan 0 lagi. Maka untuk bisa menggunakan prinsip yang tadi, kita cari terlebih dahulu berapakah kecepatan si kelerengnya tadi sampai di titik B ketika dia jatuh dari titik A. Nah, untuk mencari kecepatan di titik B, maka untuk mencari kecepatan kelereng di titik B, kita gunakan persamaan GLBB bahwa Vt sama dengan bukan pakai yang persamaan pertama ya, tapi persamaan yang kedua yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali dengan H. H-nya pasti pakai HA karena ketinggiannya mulai dari HA. Maka Vt kuadrat akan sama dengan V0-nya adalah 0 ditambah 2 dikali 10, HA-nya adalah 8. Maka Vt kuadrat akan sama dengan berapa nih? 16 ya, 160. Atau sekitar ya, Vt kuadrat sama dengan 160 meter per sekon. Ini saya tuliskan Vt kuadrat aja. Vt kuadrat berarti Vb ya, karena di sini kecepatan di B. Nah, kalau sudah dapat kecepatan di B, maka bisa kita gunakan persamaan. Ini saya tutup dulu biar tidak bingung. Kalau sudah dapat kecepatan di B, nah ketika dia mulai masuk ke titik C atau mulai masuk ke dalam pasirnya, kecepatannya itu berubah lagi jadi 0, sehingga dalam posisi ini ada sebagian usaha atau ada usaha yang menyebabkan benda tersebut yang tadinya kecepatannya Vb kuadratnya sama dengan 160 meter per sekon berubah lagi menjadi ke titik C yaitu 0 meter per sekon. Maka untuk ini bisa kita gunakan persamaan W sama dengan perubahan energi kinetik dari titik B ke titik C. Usahanya itu tetap kita gunakan bahwa usaha tersebut dihasilkan oleh pasir. Berarti gaya pasir dikali dengan perpindahan. Perpindahannya berarti masuknya seberapa jauh si kelereng tersebut masuk ke dalam ya. Dikurang akan sama dengan EKB berarti energi kinetik di titik C ya. Ini energi kinetik di titik C dikurangi dengan energi kinetik di titik B. Kenapa? Karena untuk energi kinetik pengurangannya itu dari titik akhir dikurangi dengan titik awal, atau EK akhir dikurangi dengan EK awal. Akhirnya kan di C dan awalnya di B. Maka saya
tuliskan EKC dikurangi dengan EKB. FP yang kita cari dikali dengan perpindahannya atau besarnya sejauh mana kelereng tersebut masuk ke dalam pasir, yaitu 0,03 meter. EKC-nya adalah energi kinetik pada titik C, di mana di titik C ternyata kecepatannya balik lagi jadi 0, berarti energi kinetiknya sama dengan 0. Dikurangi dengan EKB. EKB adalah kecepatan di titik energi kinetik di titik B, yaitu setengah M VB kuadrat. Kalau saya masukkan, saya geser ke kanan aja ya, biar muat. Oke, berarti FP dikali 0,03 akan sama dengan setengah masanya 0,01 dikali VB-nya tadi berapa ya? VB-nya itu adalah 100. VB kuadrat ya. Di sini VB kuadratnya. Di sini VB kuadratnya ini enggak saya akarkan atau enggak saya ubah, jadi saya tuliskan aja 160. Itu 160. Maka FP akan sama dengan 0,01 dikali 160, itu hasilnya adalah 1,6. Oh, maaf, ternyata saya ada kesalahan hitung. Ternyata di sini HA-nya bukan 8 ya. Saya di sini masukkan 8. Harusnya adalah 3 meter. Di sini ada 3 meter tuh ya. Maka bukan 160 tetapi jadinya harusnya 60. Oke, berarti saya ulangi tadi di sini masuknya bukan 160 tapi jadi 60. Oke, 60 saya coret, ini jadi 30. Lalu jadinya 30 kali 0,01 yaitu 0,3 dibagi dengan 0,03. Maka hasilnya hampir sama seperti ini. Ya, 0,3 dibagi 0,03 hasilnya adalah 10 Newton. Jadi untuk nomor berapa ini? 14 ada dua cara, boleh pakai omega usaha sama dengan perubahan energi potensial lalu digabungkan dengan usaha sama dengan gaya yang dihasilkan oleh pasir dikali perpindahannya, atau boleh juga kita gunakan usaha sama dengan perubahan energi kinetik yang kita gabungkan dengan usaha oleh gaya yang dihasilkan oleh pasirnya tersebut. Jadi dua-duanya pakai cara dua-duanya itu benar, mau cara yang pertama atau cara yang kedua sama-sama benar. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya yaitu nomor 16. Grafik berikut adalah grafik mengenai gaya yang diberikan pada sebuah benda terhadap jarak yang ditempuh benda sepanjang suatu permukaan mendatar tanpa gesekan. Grafiknya bentuknya seperti ini. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan untuk menggerakkan benda dari titik A ke titik F. Di sini di gambar tidak dijelaskan mana titik A, mana titik B, atau bahkan mana titik yang lainnya ya. Maka saya kasih aja karena di sini titik-titiknya itu jelas ya. Di sini titik awal saya namakan titik A, di atas B ini C, yang tengah D, yang ini E, dan ini F. Berarti antara usaha yang dilakukan dari benda A yang untuk menggerakkan benda dari A ke titik F adalah semua bangun yang digambar oleh kurva tersebut. Nah, kita tahu bahwa besarnya usaha sama dengan F dikali dengan besar perpindahannya. Atau seperti yang sudah saya ajarkan bahwa kalau bentuknya merupakan grafik atau ada grafik mengenai gaya Newton terhadap perpindahannya, maka usaha tersebut bisa kita hitung menggunakan atau dengan cara mencari luas bangun yang dibentuk oleh grafik tersebut. Nah, di sini di gambar ini ada dua buah bangun yang dibentuk, yaitu trapesium dan trapesium juga. Jadi ada dua buah trapesium yang dibentuk oleh grafik tersebut, yaitu ini trapesium yang pertama, ini trapesium yang kedua.
Nah, karena di sini ada dua trapesium, sedangkan usaha merupakan luas grafik, maka kita tinggal totalkan saja berapa luas dari masing-masing grafik yang dibentuk, luas dari masing-masing bangun yang dibentuk oleh grafiknya. Kita totalkan atau kita jumlahkan ya. Sehingga dari gambar bisa kita jelaskan atau bisa kita tuliskan bahwa usaha merupakan luas dari trapesium pertama ditambah dengan luas dari trapesium yang kedua. Oke, luas trapesium itu kita gunakan persamaan sisi atas A ditambah dengan sisi bawah B dikali dengan tinggi dari trapesiumnya dibagi 2. Begitu juga dengan yang luas ya trapesium yang kedua, A ditambah dengan B dikali tinggi dibagi dengan 2. Kita lihat bahwa trapesium yang pertama itu sisi atasnya itu titik B ke C itu dari 2 ke 6, berarti besarnya adalah 4. Ini saya pindahkan ke sebelah kanan aja ya. W-nya sama dengan sisi atasnya untuk trapesium 1 adalah 4. Sisi bawahnya untuk trapesium 1 adalah dari 0 sampai 8. Berarti di sini besarnya adalah 8. Dikali tinggi dari trapesiumnya dari sini ke sini berarti sekitar 40. Kita bagi 2. Ditambah dengan trapesium yang kedua. Sisi atasnya yaitu dari berapa nih? 8 ke 16 berarti sisi atasnya adalah 8. Ditambah sisi bawahnya dari 10 ke 6 berarti besarnya adalah 6. Dikali tingginya, tingginya ternyata ke bawah nih. Berarti di sini kita tuliskan negatif 60 dibagi 2. Kita selesaikan yang dalam kurungnya dulu yaitu 4 tambah 8 yaitu 12 dikali 40 dibagi 2 ditambah dengan ini berarti 14 ya dikali dengan minus 60 dibagi dengan 2. Kita dapatkan bahwa 12 kali 40 itu adalah 48 atau 480. Nah, di sini 14 dikali dengan negatif 60. Hasilnya adalah negatif 840. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Sehingga usahanya ini adalah 240, ini adalah 420 atau sekitar negatif berapa tuh? Negatif 180 joule. Sorry, ada yang salah. Negatif 180 joule. Nah, di sini tidak ada pilihan negatif, tidak apa-apa karena kayaknya di soal ini kita mau mencari besarnya saja atau nilainya saja. Sehingga kita bisa abaikan tanda negatifnya. Yaitu kita ambil angkanya saja yaitu 180 joule atau jawabannya adalah A. Jadi tanda negatif ini hanya menyatakan bahwa besar usahanya tersebut arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Atau bisa saya gambarkan bahwa kalau misalkan usahanya yang digambarkan pada grafik itu menyebabkan ketika bendanya sedang bergerak ke kanan, maka usaha yang dihasilkan itu arahnya itu justru ke kiri. Ini arah geraknya ke kanan, tetapi usaha yang dihasilkan yaitu 180 joule tadi arahnya berlawanan dengan arah geraknya, maka tandanya negatif. Tapi karena di pilihan jawaban tidak ada tanda negatif, maka langsung aja kita cari atau kita jawab berdasarkan besar dari usahanya, bukan arahnya. Bukan dari arahnya juga ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 18. Nah, soal nomor 18 ini sudah saya kerjakan sebenarnya, tetapi ada teman kita yang mau mencoba menjelaskan cara mengerjakannya, yaitu adalah Ananda Fanya dari kelas 10 IPA 2. Silakan Ananda Fanya untuk mencoba menjelaskan soal nomor 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fanya Putri dari kelas 10 IPA 2.
Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal fisika mengenai usaha dan gaya dengan nomor soal 18. Mari kita baca soalnya ya. Soalnya yakni sebuah bola bermasa 0,1 kg dilempar mendatar dengan kecepatan 6 meter per second dari atap gedung yang tingginya 5 meter. Kita garis bawahi 0,1 kg 6 meter per second 5 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second, maka energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter adalah... Mari kita coba untuk menyelesaikannya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Setelah tadi kita melihat soalnya, maka dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang diketahui adalah M sama dengan 0,1 kg, V0 atau kecepatan awal sebesar 6 meter per second, H sebesar 5 meter, G sebesar 10 meter per second, dan yang ditanyakan adalah EK atau energi kinetik pada saat 2 meter, di ketinggian 2 meter. Maka dari sini, kita menulis rumusnya apa nih? Menulis rumusnya bukannya rumus EK langsung yang setengah MV kuadrat, tetapi karena di sini ditanyakannya pada 2 meter, pada ketinggian 2 meter, maka kita harus mencari energi mekaniknya terlebih dahulu, perbandingannya. Nah, energi mekanik ini rumusnya apa nih kalau dijabarkan? Ya, ini energi potensial A ditambah EKA. Ini pun sama, energi potensial B ditambah energi kinetik B. Kita jabarkan lagi. Ini MGHA ditambah setengah MV kuadrat A. Ini sama MGHB ditambah EKB. Kenapa di sini EKB? Karena ini yang mau kita cari. Langsung kita masukkan saja angka-angkanya di sini. M itu 0,1 dikali 10 dikali 5 ditambah setengah dikali 0,1 dikali 6 kuadrat. Sama dengan, ini pun sama, 0,1 dikali 10 dikali 2. Kenapa 2? Karena di sini 2. Yang mau kita cari adalah ini. 2 ditambah EKB. Nah, kita selesaikan. Ini coret, sisa berapa? Berarti sisa 5. Ditambah setengah, ini coret 6 pangkat 2 36, kita coret aja jadi 18. Berarti di sini hasilnya 1,8 karena 0,1 dikali 18 hasilnya 1,8. Sama dengan 0,1 dikali 10 coret-coret hasilnya berapa? 2 ditambah EKB. Dari sini kita jabarkan lagi, hasilnya jadi 6,8 sama dengan 2 plus EKB. Nah, di sini kita pindahkan ruas. EKB-nya jadi ada di sini. EKB sama dengan 6,8 dikurang 2. 6,8 dikurang 2 itu berapa? Hasilnya adalah 4,8 Joule. Ini dia hasil akhirnya. Mungkin demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasan soal fisika nomor 18. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Fanya untuk menjelaskan soal nomor 18. Jadi
Jawabannya adalah 4,8 Joule atau pilihan jawabannya adalah B. Tadi saya lihat bahwa ada kesalahan untuk penulisan nilai G ya. Nilai G itu satuannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa kuadratnya ya. Kalau nilai G pasti ada kuadratnya di sekotnya. Tadi dituliskannya hanya 10 meter per sekonnya aja. Tapi harusnya harus 10 meter per sekon kuadrat. Oke, cuma itu aja sedikit kesalahan atau koreksi dari soal nomor 18. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20 atau soal terakhir untuk video pada part yang ini. Diketahui sebuah bola masanya 2 kg, berarti diketahui masanya adalah 2 kg, jatuh bebas. Kalau jatuh bebas berarti di awal itu ketika sebelum dijatuhkan dia punya kecepatan awal sama dengan 0 meter per sekon. Dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, ketika sampai di titik B, energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensial. Berarti pada titik B ini, energi kinetik di titik B itu sama dengan 2 kali energi potensialnya pada titik B katanya. Yang ditanya adalah berapakah tinggi B atau HB-nya kira-kira berapa? Nah, bisa kita lihat bahwa dari gambar kita ketahui bahwa ketinggian A atau HA sama dengan 90 meter. Nah, untuk soal nomor 20 ini kita gunakan dengan cara yang sama seperti nomor 18 tadi, bahwa energi mekanik pada titik A harus sama dengan energi mekanik pada titik B. Sudah dijelaskan oleh teman kita di nomor 18 bahwa energi mekanik itu adalah hasil atau total dari penjumlahan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ini juga sama, energi potensial tambah dengan energi kinetik. Tapi untuk yang sebelah kiri berarti titik A, yang ini titik B. Oke, energi potensial itu adalah energi yang berkaitan dengan kedudukannya terhadap titik acuan tertentu. M dikali G dikali dengan H, karena karena di sini EP-nya pada titik A berarti ketinggiannya juga titik A atau HA, ditambah dengan kecepatan energi kinetik berarti setengah M dikali dengan VA kuadrat. Ini berarti M dikali G dikali dengan HB ditambah dengan energi kinetik B berarti setengah M dikali dengan VB kuadrat. Nah, ketika bolanya turun tadi dari titik A ke titik B, maka di atas kecepatan di titik A atau kecepatan awal ya, ini saya ganti aja jadi kecepatan di titik A, itu sama dengan 0 meter per sekon. Tetapi ketika di B itu dia tidak mungkin kecepatannya sama dengan 0 lagi, tetapi VB nilainya pasti sesuatu. Dari soal kita belum dapatkan nilai VB-nya. Tetapi bisa kita katakan bahwa energi kinetik pada titik B itu sama dengan 2 kali energi potensial pada titik B. Berarti energi kinetik yang di titik B ini bisa saya ubah menjadi 2 kali energi potensial pada titik B. Maka saya ganti di sini EKB-nya tidak jadi saya bongkar jadi setengah M dikali VB kuadrat. Tetapi saya ganti menjadi 2 kalinya energi potensial pada titik B. Atau saya bongkar lagi yang 2 kali energi potensial pada titik B menjadi 2 kali massa dikali gravitasi dikali ketinggian pada titik B. Atau saya tuliskan ulang saja persamaannya M kali G kali HA tambah setengah M kali VA kuadrat ditambah dengan M dikali G dikali dengan HB ditambah 2 kali M dikali G dikali dengan HB, karena EPB sama dengan M dikali G dikali dengan HB. Di sini ada MGHB dan ada MGHB, ada 2 kali MGHB, berarti kalau saya gabungkan menjadi 3 kali M dikali G dikali dengan HB. Artinya di sini ada 1
X ditambah dengan 2X, berarti jadinya adalah 3X. Dimana X-nya adalah M dikali G dikali dengan HB. Sedangkan di ruas sebelah kiri masih tetap, yaitu M kali G HA ditambah dengan setengah M VA kuadrat. Nah, kita sudah tahu di soal bahwa kecepatan bola di titik A itu sama dengan 0. Berarti di sini hasilnya adalah 0. Oke, di ruas sebelah kiri ada M dan ruas sebelah kanan ada M juga, maka bisa ternyata G-nya juga sama ya. MG di sini juga MG. Berarti saya bisa bagi keduanya, yaitu MG-nya jadi 1 atau habis dibagi gitu ya. Maka persamaannya jadi HA sama dengan 3 kalinya HB. Yang ditanyakan adalah ketinggian HB. Berarti HB-nya sama dengan 1/3 dikali dengan HA. Atau HA dibagi dengan 3, dimana ketinggian A adalah 90 meter dibagi dengan 3, yaitu sekitar 30 meter. Atau pilihan jawaban E. Oke, gampang kan? Nah, di sini kalau kita mentok, biasanya kalau saya kerjakan soal terus mentok, maka saya ubah atau saya balik lagi lihat apa yang diketahui di soal. Barangkali ada yang kelewat. Tadi saya lewatkan bahwa energi kinetik B-nya saya jabarkan dulu jadi setengah mvb kuadrat. Tetapi saya sadar bahwa kecepatan di B itu tidak diketahui. Tapi ketika saya lihat lagi di soalnya, yang diketahui ternyata energi kinetik B itu sama dengan 2 kali energi potensial B. Maka saya ganti tadi. Bisa saya substitusikan. Oke, jadi kalau ngerjain fisika jangan buru-buru ya. Nah, ini adalah soal terakhir untuk video kali ini. Kita lanjutkan pembahasan kita di soal yang genap di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.